Shalom, perkenalkan nama saya Krista Marcelin Popo. Saya dari kelas A1 Keperawatan dengan NIM 2114-201023 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah K3 dengan dosen pengajar Nurse Rivelino Hamel, ASKEP MKes. Dan materi yang akan saya bahas pada video ini adalah asma yang disebabkan oleh pekerjaan. Jadi, asma yang baru saja terjadi biasa disebabkan oleh paparan yang ada di tempat kerja tersebut dan bukan oleh faktor yang di luar tempat kerja. Sedangkan asma yang diperburuk oleh pekerjaan biasanya mengacu pada kasus yang sudah ada sebelumnya yang diperburuk oleh non-spesifik di tempat kerja. Deskripsi yang lebih umum tentang asma yang berhubungan dengan pekerjaan dapat digunakan untuk mencakup semua kasus jika ada hubungan antara gejala dan pekerjaan, yaitu dapat merujuk pekerjaan dan pekerjaan yang diperburuk oleh asma. Banyak kasus asma yang disebabkan oleh alergi yang biasanya melibatkan periode laten antara paparan sensitizer pernapasan di tempat kerja, dan timbulnya gejala kasus asma disebabkan oleh iritan biasanya terjadi dalam jangka waktu beberapa jam setelah terpapar atau iritan di tempat kerja. Mungkin dari teman-teman berada di tempat kerja untuk beberapa saat sebelum menyadari gejala tersebut. Ini karena sistem kekebalan teman-teman membutuhkan waktu yang menjadi sensitif terhadap pemicu di tempat kerja tersebut. Akan tetapi, begitu teman-teman menjadi sensitif terhadap suatu zat yang ada di tempat kerja tersebut, hal itu dapat memicu gejala asma saat teman-teman bersentuhan dengannya, bahkan jika itu hanya dalam jumlah kecil. Pemicu asma di tempat kerja antara lain ada bulu binatang, tunggau debu, debu logam, asap yang kuat, asap kayu, dan bahkan uap kimiawi. Asma akibat kerja lebih berisiko jika terdapat alergen atau iritan tingkat tinggi di tempat kerja. Antara lain alergen yang ada di tempat kerja itu tepung debu dan adiktif, lateks yang digunakan dalam layanan kesehatan, bulu hewan, kulit dan air liurnya, serta debu dari kandung hewan, biji-bijian dan debu unggas. Penyebab ini paling umum dari asma akibat kerja pada pekerjaan pertanian. Uap dan partikel dari teknik pembedahan di rumah sakit. Dan iritan di tempat kerja, bahkan kimia yang digunakan dalam cat semprot mobil atau pemutih yang digunakan di salon tata rambut, debu kayu yang dihasilkan saat pekerjaan atau pengamplasan, dan asap kabut dan uap dari pekerjaan elektronik, teknik atau logam, dari perekat dan dari klorin di kolam dalam ruangan. Sedangkan gejala-gejala asma yang biasa disebabkan oleh akibat kerja antara lain batuk, desak atau mengih, dada sesak, sesak pernapasan, konjungtivitas atau mata gatal, merah dan meredang, rinitis atau di mana hidung teman-teman meradang dengan gejala seperti hidung tersumbat, berair atau gatal. Nah, gejala-gejala ini sering hilang saat pekerjaan berada jauh dari lokasi kerja. Dan sedangkan memburuknya asma atau asma baru pada pekerjaan seharusnya menimbulkan pertanyaan tentang penyebab di mana tempat kerja tersebut. Gejala asma dapat berkembang segera setelah terpapar atau dapat berkembang berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah terpapar saat berbahaya berulang kali. Sedangkan pencegahan dan manajemen asma akibat kerja itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja dengan riwayat asma, perusahaan harus menggunakan hierarki pengendalian. Hal ini mencakup eliminasi pemicu,
melakukan pengendalian untuk melindungi pekerja, menerapkan praktik atau kebijakan untuk mengurangi paparan, dan melatih pekerja tentang tindakan pencegahan yang harus diambil. Memberi pekerjaan alat pelindung diri adalah langkah terakhir bagi pekerja dengan asma terkait pekerjaan yang harus ia lakukan, antara lain identifikasi dan hindari pajanan di tempat kerja, laporkan kondisi baru atau memburuk kepada perusahaan dan dokter, dapatkan vaksinasi flu, berhenti merokok jika merokok, minum obat sesuai dengan resep. Nah, mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya tentang asma yang disebabkan oleh pekerjaan. Dan di akhir video, saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama saya dan teman-teman yang lain di UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di UNPI itu memiliki banyak pilihan fakultas yang bisa teman-teman pilih untuk melanjutkan pendidikan. Terima kasih.